Baik, selamat malam semuanya teman-teman. Kita nunggu karena sudah jam 18.48 ya. Nanti kita juga nggak selesai apa namanya tuntas, jadi kita mulai saja. Sekali lagi saya buka dulu. Selamat malam. Semoga semua yang hadir di sini sudah siap ya, sudah melakukan atau udah buka puasa ya. Iya. Ini Alhamdulillah, ngomong-ngomong, Bu. alhamdulillah. Zerin, kamu di kampus? Ini di kampus atau di rumah sih Bu, teman-teman? di kampus, Bu. Nanti Pak Peter ada di kampus ya? Iya, Bu. Kayak Oh, minggu kemarin. Eh, minggu lalu yang di rumah tuh gimana? Nggak hadir ya? Ada cuma sedikit sih, Bu, yang hadir. Ya gitu makanya kan karena kan kita Iya, serba nggak. salah ya. Oh, mau hadir saya juga nunggunya lama gitu ya. Terus kalian teman-teman juga kerja buka puasa jadi agak dilema juga ya gitu. Oke, kalau kalau eh, siapa namanya sakit ya Lestari ya, semoga cepat sehat ya. Gitu. Nanti berarti nggak masuk lagi ya. Oke, kalau saya pribadi sih sebetulnya suka banget kalau mengajar secara offline. Karena interaksi, karena saya bisa mengenal kalian lebih dekat, ya kan? Jadi wajahnya langsung terlihat, jadi kita juga bisa apa namanya? Kalau ada pertanyaan atau ada yang tidak paham itu bisa langsung terselesaikan. Jadi kalau saya panggil-panggil kan langsung ya gitu. Kalau sekarang mau lalu tria gitu, saya panggil nggak dengar ya, saya nggak tahu ada apa enggak kan gitu ya. Kalau di kelas kan terlihat gitu, yang hadir siapa, terus yang apa, yang tidak hadir siapa ketahuan. Oke, baik. Ini malam pertemuan ke-6 ya. Malam ini adalah topiknya adalah bisnis market sama bisnis buyer behavior. Ya, coba eh, sebetulnya kan kita ada PR ya, teman-teman harus presentasi untuk pengambilan nilai mandiri. Jadi mungkin yang ada saja ya sekalian ya, nanti karena banyak banget ini kan sekelas 28 ya. Kalau masuk semua kan 28. Jadi ada yang harus di ini apa namanya? Dipresentasiin yang diambil nilainya. Ada nilai pribadi sama nilai tugas. Yang sudah maju itu kan Hauzan, Lestari sama Rian kan ya? Ya, kemarin bertiga aja ya yang udah maju ya. Iya Bu, iya Bu. Oke, kalau gitu yang ada saja ya kita selesaikan sebelum saya mengupas atau menyampaikan intisari dari pertemuan hari ini. Jadi teman-teman dulu ya, Anda baca nggak gitu? Anda sudah siap nggak dengan materi hari ini? Ya, oke. Karena tadi yang datang di awal itu adalah Maula Lutfia. Gimana kalau Maula duluan? Silakan Mbak, menyampaikan apa intisari, poin-poin kan ada apa namanya? Ada beberapa poin ya. Itu apa saja yang akan atau materi pada hari ini itu tentang apa saja? Silakan Maula Lutfia. Ibu mohon maaf. Tadi Maula sempat ngechat saya. Hmm? Kata Maula masih sholat, Bu. Oh gitu ya udah. Kalau Zelin gimana? Zelin aja. Jadi gini, Bu. Kebetulan minggu kemarin tugas yang Ibu berikan, kita nggak disuruh bikin sumari nih, Bu. Cuma yang pertanyaan diskusi sama review jurnal. Sebetulnya kalau Ya, summary itu tiap minggu ya. gitu. Jadi Iya, summary Bu. itu dibuatnya setiap minggu. Sudah pernah saya sampaikan tiap minggu harus bikin summary. Itu Gitu. 2 halaman saja. Jadi itu sebagai rangkuman Anda eh, memahami atau hari ini mau belajar apa begitu. Gitu ya. Jadi kalau Ya, baik, kalau Bu. tugas yang dikirimkan via PPT itu tidak enak kalau disampaikan di Zoom begini ya. Kalau itu kan diskusi interaktif gitu ya. Kalau sekarang kalau Ya, orang itu kan jumlahnya begini, nanti siapa yang merespon, siapa yang ini kan tidak ini ya. Tetapi kalau summary itu memang dimintanya setiap seminggu, setiap minggu ada. Jadi sebenarnya kalau ke anak SMA itu ada tugas membaca. Jadi Anda diminta membaca, terus merangkum, terus nanti kita tanya gitu. Gitu Mbak ya. Nanti karena siap, kita hitung Bu. deh. Kalau misalnya pertemuannya itu nggak sampai sejam kan kita ya. Kalau diambil 3 orang, 4 orang, kalau sampai pertemuan ke 16, 15 itu
berapa bab gitu ya. Karena kemarin aja kita aja, 3 orang saja udah makan waktu gitu kan ya. Nah itu yang harus kita apa namanya, harus ada penilaian mandiri lah. Oke, kalau gitu siapa yang siap? Lestari kan sudah ya. Siapa yang siap? Ada Sofa, ada Lucy, ada Vina, ada Maulendra, ada Denny. Siapa yang udah siap? Apa intisari dari materi hari ini? Topiknya adalah bisnis, market, dan business buyer behavior. Denny mungkin menyampaikan summary-nya. Bentar Bu, ini sinyal saya kurang bagus Bu. Belum kebuka itunya. Sofa, Mahmuda, Sofa, Mahmuda, atau Saya, Vina? saya Kenapa Mbak? Oh ya, oke. Siap, silakan Mbak Vina. Pasar bisnis adalah segmen pasar yang berfokus pada transaksi dan interaksi antara perusahaan dan organisasi lain. Ya, Pasar bisnis atau sering disebut sebagai pasar B2B, business to business, mengacu pada pertukaran barang B2B dan ya. layanan Istilahnya perusahaan B2B itu istilahnya kalau dalam istilah bisnis itu B2B. B2B. Business to business gitu ya. Ya, oke lanjut Mbak. Mengacu pada pertukaran barang dan layanan antara perusahaan dan organisasi. Ya. Jadi, bisnis adalah pasar di mana perusahaan menjadi membeli produk dan layanan untuk digunakan dalam operasional mereka sendiri, Iya. untuk diproses kembali atau untuk dijual kembali kepada pelanggan mereka. Oke. Terus yang kedua ada pembeli bisnis perilaku, Ya. yaitu perilaku pembelian dari organisasi yang membeli barang atau layanan yang Mm-mm. digunakan dalam produksi atau produk atau untuk dijual kembali atau menyewakan kembali ke pihak lain untuk mendapatkan laba. Ya. Perilaku pembeli bisnis yaitu proses pengambilan keputusan pembeli yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk memperoleh barang dan layanan yang dibutuhkan dalam operasional mereka. Mhm. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian bisnis, perusahaan juga dapat mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan bisnis mereka dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Selanjutnya ada pembeli bisnis proses keputusan, yaitu mengacu pada serangkaian langkah yang diambil oleh organisasi atau perusahaan dalam mengambil keputusan. Berikut ada langkah-langkah umum dalam proses keputusan pembeli bisnis. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan atau masalah dalam organisasi yang memerlukan solusi melalui pembelian barang atau layanan baru. Yang kedua ada pencarian informasi, yaitu mencari informasi tentang berbagai produk atau layanan yang tersedia di pasar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga ada evaluasi alternatif, yaitu untuk mengumpulkan informasi, organisasi mengevaluasi berbagai produk atau layanan yang tersedia berbagai kriteria tertentu. Yang keempat ada keputusan pembelian, yaitu untuk membuat keputusan pembelian berdasarkan analisis mereka. Yang kelima ada implementasi, yaitu dilakukan untuk mengimplementasikan dalam operasi organisasi yang melibatkan pelatih karyawan, integrasi sistem baru, atau perubahan proses operasional. Yang keenam ada evaluasi pasca pembelian, yaitu mengevaluasi kinerja produk atau layanan yang diberikan untuk memastikan bahwa memenuhi harapan mereka dan memberikan nilai yang diinginkan.
Selanjutnya ada melibatkan pembelian bisnis dengan pemasaran digital, yaitu pembeli bisnis dengan pemasaran digital dan sosial menjadi semakin penting dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang. Berikut ada beberapa cara di mana pembeli bisnis terlibat dengan pemasaran digitalnya. Ada pencari informasi yang pertama, yaitu menggunakan internet dan media sosial untuk mencari informasi tentang produk dan layanan yang mereka butuhkan. Yang kedua, ada interaksi dengan konten, yaitu yang relevan dan bermanfaat yang disediakan oleh perusahaan melalui platform digital dan sosial media. Yang ketiga, ada jaringan dan koneksi, yaitu media sosial memungkinkan membeli bisnis untuk terhubung dengan rekan bisnisnya atau pemasok dan ahli industri lainnya. Yang keempat, ada interaksi dengan pemasok, yaitu bisnis dapat menggunakan platform media sosial untuk berinteraksi langsung dengan pemasoknya. Yang kelima, ada mengikuti perkembangan industri, yaitu menggunakan media sosial untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam industri mereka. Selanjutnya ada tanda kelembagaan dan pemerintah, yaitu kelembagaan dan pemerintah mengacu pada entitas seperti lembaga pendidikan, organisasi, laba, dan pemerintahan yang melakukan pembelian barang dan layanan untuk keperluan operasional mereka. Di sini juga ada beberapa karakteristik pembeli di pasar dengan kelembagaan dan pemerintah. Yang pertama ada proses pembelian yang formal, yaitu seringkali melibatkan proses yang formal dan terstruktur, seperti lelang atau tender yang diatur oleh kebijakan dan prosedur yang ketat. Yang kedua ada pengadaan dengan volume besar, yaitu seringkali dilakukan dalam volume besar untuk memenuhi kebutuhan yang besar dan berkelanjutan. Yang ketiga ada kepatuhan terhadap regulasi, yaitu kelembagaan dan pemerintah harus mematuhi berbagai regulasi dan standar yang berlaku, termasuk peraturan tentang pengadaan, kepatuhan, dan transparansi. Yang keempat ada kriteria evaluasi yang lebih kompleks, yaitu sering mengevaluasi produk dan layanan berdasarkan kriteria yang lebih kompleks seperti kualitas, keandalan, kepatuhan terhadap standar, dan dampak lingkungan. Yang kelima ada kemitraan yang berkelanjutan, yaitu sering mencari kemitraan yang berkelanjutan dengan pemasok yang dapat memberikan solusi. Yang keenam ada pengaruh kebijakan publik, yaitu dengan kelembagaan dan pemerintah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik. Udah Bu, baru segitu. Terima kasih Vina, sudah cukup lumayan ya. Artinya namanya merangkum kan pasti tiap orang beda-beda dan akhirnya memahaminya pun tidak beda-beda. Oke, baik. Yang berikutnya mungkin tadi siapa namanya? Maula udah siap untuk presentasi apa garis besar materi untuk hari ini? Mana Maula tadi? Atau dari siapa ini yang ikhlas supaya cepet aja ya? Saya mau Oke, siap. Ya, silakan Mbak Sofa. pasar bisnis atau dikenal juga sebagai pasar industri atau pasar organisasi adalah pasar di mana organisasi atau perusahaan membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi barang dan jasa lain yang akan dijual, disewakan, atau dipasok kepada pelanggan. Beberapa karakteristik utama pasar bisnis adalah jumlah pembeli lebih sedikit, tetapi volume pembelian lebih besar. Hubungan pembeli-penjual lebih dekat dan lebih kompleks. Permintaan yang diturunkan dari permintaan konsumen akhir. Pembelian profesional dengan proses pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Contoh pasar bisnis adalah
Produsen bahan baku menjual ke produsen barang jadi. Terus produsen mesin dan peralatan menjual ke perusahaan manufaktur. Terus berikutnya ada perilaku pembeli bisnis. Perilaku pembeli bisnis mengacu pada proses di mana organisasi bisnis mengidentifikasi kebutuhan, mengumpulkan informasi, mengevaluasi alternatif, dan memilih pemasok. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli bisnis adalah satu, faktor lingkungan, yaitu ekonomi, politik, teknologi, persaingan. Dua, faktor organisasi, yaitu tujuan, kebijakan, prosedur, dan struktur. Tiga, ada faktor antar pribadi, yaitu hubungan, otoritas, dan status. Empat, ada faktor individual, yaitu usia, pendidikan, pengalaman, dan kepribadian. Selanjutnya ada proses keputusan pembeli bisnis. Proses keputusan pembeli bisnis terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, pengenalan masalah, yaitu organisasi menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Kedua, spesifikasi produk, yaitu organisasi menentukan karakteristik produk atau jasa yang dibutuhkan. Tiga, pencarian pemasok, yaitu organisasi mencari dan mengevaluasi potensi pemasok. Keempat, permintaan penawaran, yaitu organisasi meminta penawaran dari pemasok yang dianggap memenuhi kriteria. Kelima, evaluasi penawaran. Organisasi mengevaluasi penawaran dan memilih pemasok terbaik. Keenam, pemesanan rutin, yaitu organisasi menempatkan pesanan dan menetapkan prosedur pengiriman, pembayaran, dan layanan. Terakhir ada evaluasi pasca pembelian, yaitu organisasi mengevaluasi kinerja pemasok dan produk atau jasa yang dibeli. Udah, Ibu. Baik, Mbak Sofa, terima kasih ya. Oke, ada lagi dari teman-teman yang mau melanjutkan? Sudah Vina, sudah Sofa, Rizky kali, Rizky Mali, Ausan sudah kan ya? Tadi juga sudah. Atau Elvira? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Rizka. Pasar bisnis adalah lingkungan di mana organisasi membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam operasi mereka sendiri atau untuk dijual kembali kepada pelanggan. Memahami pasar bisnis dan perilaku pembeli bisnis menjadi penting bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan memaksimalkan keuntungan. Berikut ada poin penting terkait bisnis market dan perilaku pembeli bisnis. Pertama ada karakteristik pasar bisnis, yaitu ada permintaan yang tergantung pada permintaan konsumen, rasionalitas dalam pengambilan keputusan, dan hubungan yang kuat. Kedua, ada faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli bisnis, yaitu ada karakteristik organisasi, faktor eksternal, interaksi personal. Ketiga, ada proses pembelian bisnis, ada pengenalan masalah, pencari informasi, evaluasi, dan pemilihan alternatif, pembelian dan evaluasi pasca pembelian. Keempat, ada strategi pemasaran untuk pasar bisnis. Ada segmentasi pasar, pengembangan produk dan layanan, harga dan penawaran, pengelolaan hubungan pelanggan. Dengan memahami karakteristik pasar bisnis, dan perilaku pembeli bisnis, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan berhasil memasuki dan mempertahankan posisi merek dalam pasar yang kompetitif. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rizka. Ayo satu lagi. Habis itu saya mau mengulas. Ada? Satu orang lagi. Fadil? Masa Ausan lagi? Ausan kan sudah. Mau Lendra? Ya Bu, saya Bu. Oke, silakan Mas. Maaf sebentar. Bisnis market dan bisnis buyer behavior biasanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang Bentar. Bisa bagaimana on cam bisnis. nggak ya? Oh iya.
Ya, nah biar kelihatan kita. Ya, Iya, oke. Silakan. business markets dan business buyer behavior biasanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana bisnis berinteraksi dalam pasar dan bagaimana perilaku pembeli dalam konteks bisnis. Seperti bisnis market atau pasar bisnis yang memiliki yang merujuk pada pasar di mana barang dan jasa diperdagangkan antara perusahaan, organisasi atau institusi. Lalu ada ciri khas dari pasar bisnis itu bahwa pembelian dilakukan untuk digunakan dalam operasi bisnis Mhm. untuk produksi barang dan jasa lainnya. Lalu perbedaan utama antara pasar bisnis dan pasar konsumen adalah dalam hal karakteristik pembeli, jumlah pembelian, proses pembelian, dan sumber informasi yang digunakan pembeli untuk membuat keputusan. Lalu ada business buyer behavior, yaitu perilaku pembeli bisnis, di mana mengacu pada proses pengembalian keputusan pembelian yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan saat membeli barang atau Sudah ya? Maulendra sudah ya? ya Bu, sudah Bu. Oh, sudah. Oke. Ya. Oke, oke. Terima kasih ya Maulendra ya. Oke. Baik, kita cuma dapat 4 ya. Cuma dapat 4 masih banyak. Oke, ada lagi satu lagi terakhir. Oke, baik. Saya ada Oke, ya. Ya silakan Selin sebelum saya summary-kan lagi. Silakan, Mbak. eh, yang pertemuan 6 itu bahas bisnis market dan bisnis buyer behavior. Ada 5 pembahasan. Yang pertama, bisnis market. Ibu saya sambil baca nggak apa-apa ya, Bu? Ya, yang pertama ada pasar bisnis. Perilaku pembeli bisnis merupakan perilaku pembelian organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi produk atau jasa lain yang dijual, disewakan, atau dipasok kepada pihak yang lain. Terus ada struktur pasar dan permintaan. Pemasar bisnis ini berurusan dengan pembeli yang jumlahnya lebih sedikit. Lalu ada sifat unit pembelian. Pembelian bisnis biasanya melibatkan lebih banyak peserta pengambilan keputusan dan upaya pembelian yang lebih profesional dibandingkan dengan pembelian konsumen. Lalu ada perilaku pembeli bisnis. Yang itu ada dari faktor lingkungan, dari organisasi pembeli, dan tanggapan pembeli. Yang ketiga ada proses keputusan pembeli bisnis. Prosesnya itu pengenalan masalah, deskripsi kebutuhan, spesifikasi produk, pencarian pemasok, permintaan usulan, lalu ada pemilihan pemasok dan spesifikasi pesanan secara rutin. Itu ada proses keputusan pembelian. Lalu peserta dalam proses pembelian bisnis ada pengguna yang merupakan anggota dari pembeli yang benar-benar akan menggunakan produk atau jasa yang akan dibeli. Lalu ada influencer, orang-orang di pusat pembelian suatu organisasi yang mempengaruhi keputusan pembelian. Mereka sering membantu menentukan spesifikasi dan juga memberikan informasi untuk mengevaluasi alternatifnya. Lalu ada pembeli dan pengambil keputusan. Lalu ada pengaruh besar pada pembeli bisnis. Pengaruhnya itu ada dari pengaruh faktor lingkungan, faktor organisasi, ada faktor antar pribadi atau individu. Lalu topik yang keempat melibatkan pembeli bisnis dengan digital dan sosial pemasaran. Itu ada e-procurement dan pembelian online kemajuan,
ada pemasaran digital dan media sosial, bisnis ke bisnis dalam pemasaran. Lalu yang terakhir ada pasar institusional dan pemerintah. Kalau pasar institusional itu yang non bisnis seperti kayak jasa seperti sekolah, rumah sakit, dan institusi lain yang menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang. Lalu ada pasar pemerintah, unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melaksanakan fungsi utama dari pemerintahan. Mungkin cukup sekian Bu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Zelin. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Baik ya. Oke, kita mau bahas sekarang ya. Minggu lalu, ya, memang nggak tuntas juga ya. Jadi, tapi teman-teman kan juga sebetulnya sudah melakukan membaca ya. Tapi karena minggu lalu juga masih transisi dalam arti mepet juga, kita nggak tuntas. Minggu lalu itu topiknya sedikit sama dengan hari ini. Kalau minggu lalu kita belajar segmen pasar dan juga perilaku konsumen. Jadi lebih ke individu. Jadi bagaimana perilaku konsumen itu memutuskan ya mengambil keputusan membeli. Jadi keputusan pembeli oleh konsumen kan seperti itu ya minggu lalu ya. Jadi seseorang seperti mbak-mbak di sini, mas-mas di sini itu memutuskan suatu barang, beli barang itu kan tentu ada karena dipengaruhi oleh pasar, dipengaruhi oleh promosi, dipengaruhi oleh iklan, dipengaruhi oleh apa namanya brand kan seperti itu ya. Jadi di ujungnya eh, apa namanya keputusan pembelian itu ada di tangan konsumen. Nah, apa saja yang mempengaruhi kemarin itu ada produknya, ya kan? Yang minggu lalu itu orang membeli barang itu kan dari kualitas produknya, harganya, terus dia barang itu mudah didapatkan apa tidak, langka apa tidak, atau misalnya kalau dalam pengiriman sekarang beli online itu barang tersebut itu jauh enggak, misalnya mau beli, misalnya teman-teman beli via online Shopee ya begitu oh ini harganya murah nih tapi lokasinya di Surabaya pasti teman-teman ah kejauhan lama nanti kan gitu kan karena proses pengirimannya lama dan juga promosi promosi yang diberikan atau yang disampaikan oleh produsen dalam hal ini itu penjual itu mempengaruhi keputusan membeli itu minggu lalu kita belajar di sana jadi bagaimana konsumen itu membeli suatu produk loyal atau menggunakan suatu produk terus berulang berulang itu loyalitas ya membeli kembali itu ya tadi itu karena beberapa termasuk faktor lingkungan termasuk faktor geografi termasuk demografi itu yang mempengaruhi pembelian ke individu ya. Kalau kemarin lebih sifatnya itu konsumen itu bersifat individu. Namanya customer to customer. Jadi Anda sebagai customer itu langsung membeli barang. Atau misalnya Anda beli buku, itu namanya Anda membeli ke toko buku. Ya, itu langsung antara penjual dan pembeli. Nah, hari ini, malam ini kan kita belajar tentang market business atau business market dan juga business buyer behavior. Nah, ini tadi disampaikan oleh Hina ya, yang pertama ya, B2, B2, B2B. Nah, itu kalau dalam istilahnya itu singkatan business to business ya, B2B. Nah, itu memang istilahnya seperti itu. Kalau customer berarti C to B ya atau C to produsen ya gitu. Jadi ada B2B, B2 itu business to business. Apa bedanya? Kalau bisnis itu, kalau bisnis to bisnis itu artinya yang menjeli bukan lagi perorangan, ya yang konsumennya itu bukan lagi perorangan, tetapi sudah bersifat ke apa namanya unit atau organisasi. Kalau dalam hal ini, organisasi itu unit itu dibedakan perusahaan. Entah itu perusahaan jasa, entah perusahaan manufaktur, itu adalah sebagai konsumennya. Contohnya, Anda tahu Indomaret? Indomaret itu penjual ya, penjual retail. Kalau kita datang ke Indomaret, berarti kita adalah konsumen langsung ya. Itu berarti perilaku konsumen kita yang memutuskan membeli adalah kita. Ya. Tapi Indomaret dengan produsen di dalamnya itu kan ada minyak, ada beras, ada susu, ada sabun, ada Unilever ya, sabun itu misalnya Unilever, ada misalnya Sinarmas, ada namanya Wings perusahaan itu ya. Itu dia adalah konsumennya perusahaan tersebut. Paham di sini ya? Jadi kalau kita beli ke toko ya, kita beli mobil ke dealer itu adalah konsumen ke penjual. Tapi si dealer di apa namanya di showroomnya banyak mobil itu belinya di mana itu belinya ke produsen langsung ya
Itu namanya B2B karena dia membeli dalam jumlah banyak yang akan dijual. Sementara minggu lalu itu belajarnya adalah individu itu adalah langsung dikonsumsi oleh konsumen. Jadi kita sebagai konsumen itu disebut sebagai konsumen akhir yang melakukan pembelian ya dikarenakan ya tadi itu ada produk, kualitas harga, kualitas price apa, lokasi dan juga promosi dan juga dipengaruhi faktor lain. Ada faktor pribadi, ya kan? Ada faktor apa namanya? Komunitas, ada faktor ekonomi. Nah, itu yang lalu. Yang sekarang ini sama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan itu membeli atau melaksanakan apa namanya? B2B itu adalah beberapa faktor. Saya coba izin share ya sekarang ya. Saya izin share dulu bentar supaya nanti kita jelas di sini. Oke, baik. Sudahkah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat Sudah, ya? Bu. Sudah. Oke. Ini adalah sebentar. Ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kan ada 5 ya, ada 5 subbab. Jadi yang tadi disampaikan bisnis buyer behavior itu adalah aktivitas pembelian atau aktivitas atau perilaku yang terjadi antara organisasi dengan produsen ya, gitu ya. Nah, ini adalah cirinya kalau misalnya kita bedanya yang lalu dengan hari ini minggu lalu. Kalau yang lalu itu kan konsumen langsung, jadi belinya sedikit kan ya. Anda kalau beli produk di supermarket, beli odolnya satu biji atau satu dus, satu lusin. Kalau Anda beli sikat apa odol, belinya satu atau langsung satu dus atau satu lusin. Berapa? Satu Satu. biji. Satu Satu, biji, Bu. ya. Iya. Sementara kalau B2B organisasi ke itu apa ke bisnis itu tidak beli satuan, tapi udah ada kodian, ya kan? Satu pak, ya kan? Bener nggak? Coba ada yang kerja di Indomaret di sini atau di Alfamart atau minimal perusahaannya siapa yang bagian apa namanya GA General Overall yang suka atau yang berada di posisi purchasing atau logistik ada nggak di kelas ini? Ada yang kerja di Alfamart, Bu, tapi nggak masuk. Oh, nggak masuk. Oke. Harusnya dia kalau masuk bisa jelasin ya. Pada saat dia mau apa namanya barang datang itu bukan bijian tapi dus-dusan ya. Minyak udah satu dus, satu box gitu kan. Telur sudah kerat-keratan gitu kan. Minuman itu juga satu kerat itu kan. Jadi tidak seperti kalau kita beli satu-satu. Nah, jadi bedanya tadi disampaikan kalau B2B itu yang beli sedikit, tapi pembeliannya banyak. Ya kan? Kalau beli Indomie bukan lagi satu. Kalau kita kan ke supermarket biji. Kalau kita beli belanja ya paling ya sesuai kebutuhan. Beli lima aja macam-macam, ya kan? Mie goreng, mie kuah, ya kan? Itu. Tapi bijian. Tapi kalau yang B2B, ya tadi saya bilang Indomaret itu pada saat eh, minyak habis stoknya dia belinya langsung berkerdus-kerdus. Satu kerdus itu isinya 24 ya, 24 apa 48 sih? Kalau Indomie itu, siapa yang pernah beli Indomie buat bakso yang satu buk itu? 48 ya? Atau berapa? 60 ya? Nah, itu. Jadi, 48, Bu. oh 48 ya, oke. Nah, itu kan terlihat ya, memang sisanya 48. ya 48. Nah, tadi kan disampaikan bahwa kalau B2B itu dia organisasi membeli itu dalam jumlah banyak dan untuk dijual atau disewakan atau memang untuk stok di purchase. Kalau di PT ya, yang bagian logistik tentunya teman-teman yang di PT mungkin paham ya, walaupun tidak di logistik tapi tahu ya di bagian purchase atau di bagian logistik dia pasti punya material banyak sekali untuk stok, ya kan? Ya, karena kebutuhannya banyak gitu. Atau misalnya gini, yang bagian di rumah tangga itu artinya di perusahaan itu kan pasti ada divisi departemen rumah tangga ya, yang membeli gula, yang membeli stok-stok gitu loh. Apa namanya untuk pantry itu kan juga belinya nggak satuan, pasti banyak, ya kan? Atau misalnya gini, ada teman-teman tahu kan yang toko grosir gitu, tahu ya? Nah, kalau toko grosir itu kan juga stoknya di gudang tuh kan Tahu, banyak Bu. banget. Betul. Nah, itu yang Tahu, dinamakan Bu.
Ya, itu yang dinamakan B2B teman-teman ya. Bahwa yang beli sedikit, tapi eh, pembeliannya banyak. Ya, terus udah gitu dia itu apa namanya permintaannya itu terus. Ya, permintaannya terus nggak akan terputus. Ya kan? Karena memang itu stok. Nah, makanya itu yang dijaga, harus dijaga produsen dengan konsumen itu di situ. Terus dia itu juga akan eh, apa namanya, walaupun sedikit keuntungannya besar. Beda kalau kita menjual eh, eceran ya, eceran. Gini saja, ilustrasinya gini. Kalau misalnya saya penjual nasi uduk, kalau yang beli sekalian satu-satu, berarti lakunya sesuai dengan jumlah ini kan? Sesuai dengan jumlah, misalnya ada 15, berarti saya cuma bisa menjual 15. Tapi kalau dia menjadi nasi uduk jadi catering, ya, yang beli kan satu perusahaan nih, ya kan? Tapi yang beli satu, tapi yang apa namanya? Tapi untuk banyak dalam jumlah banyak. Begitu kan kalau catering kan gitu ya. Bisa paham ya? Jadi kalau catering itu kalau kita beli individu ya udah kita hanya menjual atau sesuai dengan jumlah. Tapi begitu yang jual sudah atas nama eh, kampus, udah atas nama kantor, itu catering yang harusnya bijian jadi banyak sesuai dengan jumlah di kantor. Begitu kan? Ya kan? Misalnya Isnia kerjanya di mana, Mbak? Di mana, Mbak? Sinde, Di mana? Putus-putus ya? Sinde Budi Sentosa, Itu PT apa, Mbak? Sinde Budi Sentosa, PT Cindy Tasa. Makanya catering nggak? Larutan. Enggak, kita dapat uang Oke. Kalau Zeren kerja di mana, Mbak? makannya. Saya ngajar di TK, Bu. Di TK. Dikit ya kalau TK ya. Iya, Kalau Vina kerja di mana, Vina? saya lagi nggak kerja, Bu. Oh gitu. Kalau Denny kerja di mana? Kebetulan baru habis kontrak, Bu. Oh, habis kontrak juga. Nah, Oke, kalau Sofa? Saya lagi nggak kerja juga, Bu. Oke, Rizka? Saya di hotel, Bu. Nah, di hotel. Di hotel itu contohnya karyawannya banyak nggak di hotel? Lumayan sih, Bu. Oke, ada ada 60. Ada. Oke, misalnya ya, kalau misalnya itu di depan hotel, misalnya hotel yang itu ya, Merbabu itu ya, Merapi Iya, Merbabu ya. Bu. Merapi Merbabu. Oke, yang terdekat yang terkenal di situ kan ada Gebi ya. Iya. Ya, kalau misalnya apa namanya Rizka ke situ sama teman-temannya, berarti belinya secara individu ya. Tapi Iya, ternyata Bu. karena apa namanya terdekat dan itu menjadi makanan favorit atau misalnya menu andalan apa namanya menu andalan untuk tim kalau ada meeting, maka dia langganan sama Gaby. Jadi dia itu sudah booking, sudah kontrak di situ, saya beli. Jadi kan otomatis keuntungan bagi seorang produsen dalam hal ini Gaby itu lebih menguntungkan dia dibeli secara hotel apa simultan begitu atau dibeli hanya Rizka dan teman-temannya saja yang pingin makan pempek Gaby itu lebih menguntungkan mana dari sisi bisnis. Kalau dari sisi bisnis sih menurut saya sama teman-teman sih Bu, karena kan kalau dari hotel itu biasanya dia ada potongan harga karena belinya banyak gitu Bu. Oh, bukan gitu maksud saya Mbak. Oh Dan memang iya, iya memang ada potongan harga, tetapi maksudnya itu rutinnya. Jadi kalau oke lah, kalau hotel kan kadang memang ada stok makan ya. Katakanlah, di iya. sini siapa yang masih kerja? Masih kerja di perusahaan siapa? Ada Elvira, ada itu coba. Saya bisa kasih ilustrasi nggak? Kalau hotel oke lah, biasanya dikasih stok makan ya, ada makannya, ada dapat. Itu cuman contoh. Elvira kerja di mana, Mbak? Belum kerja juga, Bu. Belum kerja. Kalau Maula, Lutfia, Saya di PMI, Bu. PMI. Oh, PMI ya, Palang Merah PMI Kota Indonesia ya. Pas. Ya, ada Iya, berapa Bu. karyawannya, Mbak?
Kalau saya di bagian unit staff markas itu kan ada 2 unit Bu, ada yang donor darah sama yang pelayanan masyarakat. Kalau saya bagian pelayanan masyarakat, stafnya cuma 13, tapi kalau di unit transfusi darah, stafnya kurang lebih ada 73. Oke, katakanlah 80-an ya. 80 gini Iya maksudnya Bu. gini. Maksudnya saya misalnya kita di situ kan ada rumah makan ya, entah toko makan apa gitu ya. Kita ambil yang simpel aja ya. Bagi seorang produsen, dia menyiapkan makanan tiap hari 80 itu lebih menguntungkan atau dia hanya menerima penjual apa pembelian orang per orang. Misalnya yang kalau otomatis kan dia rutin ya, dia akan memproduksi produk setiap hari 80 paket makanan, gitu kan? Terus dibanding dia menjual aja secara individu. Misalnya Lestari makan ke sana, Luciati makan ke sana, Maula makan ke sana, Hausan makan ke sana. Itu lebih menguntungkan mana dari sisi bisnis? Kalau dari sisi bisnis menguntungkan produsen lebih untung yang mana? Menjual lah dalam hal ini. Halo? Halo? Iya Bu. Ada suaranya nggak saya ya? Ada Bu. Ada Bu, ada. Ya. Jadi ilustrasi saya itu gimana? Tahu kan bedanya? Tahu Bu, tahu. Iya. Apa? Kalau apa ya Bu, saya jawab. Ya. Jadi itu menurut saya lebih untung yang itu Bu, yang sekaligus banyak yang 80 Bu, yang untuk penjualnya Bu. Iya. Karena Karena udah itu otomatis karena itu setnya udah jelas ya. karena itu lebih pasti Bu jatuhnya Bu. Betul. Jadi perusahaan Iya. udah mesen setiap hari atau setiap per bulannya sekali gitu Bu. Iya, betul, betul sekali ya. Emang begitulah ya. Jadi memang B2B itu memang lebih menguntungkan. Tapi itu yang harus dijaga itu hubungan. Maka ingat kembali ke marketing. Marketing itu adalah bagaimana menjaga hubungan antara produsen dengan konsumen. Entah itu konsumen B2B, entah konsumen langsung. Supaya si konsumen itu atau organisasi itu loyal menggunakan produk tersebut. Makanya kalau yang B2B itu kebanyakan kontrak kan ya. Perusahaan-perusahaan itu kontrak. Kayak misalnya yang di pabrik, di bagian logistik itu pasti kontrak setahun. Nanti di apa namanya di akhir dievaluasi. Nah, itu tadi kan ada di bagian slide keberapa itu kan membicarakan tentang evaluasi. Evaluasi tujuannya apa? Apakah ini masih bisa dipertahankan atau masih ada yang bisa pilihan alternatif yang lain? Nah, tadi teman-teman juga sudah membahas itu. Ya, jadi itu bedanya bahwa memang kesannya sedikit, tapi mereka belinya dalam partai besar ya 5 tapi kalau lima misalnya 5 organisasi ya katakanlah retail ya ada Indomaret ada Alfamart ada 7-Eleven ya ada apa namanya Lawson dan sebagainya itu kan 5 yang beli 5 tapi mereka belinya kan sampai berapa box berapa puluh gitu ya sementara kalau 5 orang pembeli langsung ya cuma beli 5 kan gitu ya jadi memang mereka dijual untuk mencari keuntungan dan disewakan atau dijual kembali. Oke, terus berikutnya ini. Coba ini ya. Ini adalah perilaku, ini adalah perilaku dari bisnis atau organisasi. Ya, kalau kemarin kan kita berbicara perilaku dari individu ya, dari konsumen langsung. Kalau ini adalah individu. Apa sih ya yang perlu kita ketahui kalau misalnya perilaku bisnis itu? Nah, ini tentunya ada faktor yang utama yang mempengaruhi perilaku bisnis atau organisasi itu melakukan pembelian kepada produsen. Dan situ ada 3. Di sini ada pengaruh lingkungan, ya, pengaruh lingkungan. Tetap ya, stimulusnya itu mereka juga melihat produknya murah, berkualitas, harganya terjangkau, dan mereka memang apa namanya mudah didapatkan. Jadi tidak kesusahan. Artinya kalau kita minta telepon gitu, kita minta stok apa minyak, kita minta stok beras, kita minta stok telur itu mudah didapat dengan harga yang memang di sesuai standar itu udah pasti ya, baik individu ataupun organisasi. Minggu lalu kan kita juga bahas ini ya. Mereka akan melakukan pembelian ya dengan melihat memperhatikan ini, ya. Terus ada stimulus lain yaitu ekonomi, teknologi, politik, culture dan kompetitif persaingan. Ini juga tidak lepas dari
lingkungan, lingkungan yang mempengaruhi perilaku pembeli. Kalau ekonomi lagi gonjang-ganjing, ya mereka juga mulai agak apa namanya harus punya strategi. Ya, tadi juga di bawah bahwa ada strategi kenapa dia harus membeli dalam jumlah banyak dan kenapa dia harus melakukan kerjasama dengan lingkungan, kerjasama dengan organisasi atau perusahaan. Nah, itu ada di sini. Termasuk political kemarin ya, culture dan kompetitif. Nah, politik seperti kasus-kasus kemarin, bagaimana perusahaan atau organisasi itu seperti contohnya beras langka ya yang kesusahan adalah konsumen langsung, betul nggak? Pada saat beras langka yang kesusahan konsumen langsung, betul? Ya. Betul, Bu. Iya, tapi untuk toko-toko retail mereka sebenarnya punya stok, tapi mereka harus menjual dengan harga tinggi. Ya, jadi stok mereka punya stok dan akhirnya dijual dengan harga tinggi. Atau kalau kayak kita pernah dengar apa namanya yang waktu pandemi, pandemi itu sampai terjadi kelangkaan masker. Ya mungkin konsumen langsung berdampak karena dia belinya kecil tapi toko-toko rumah sakit mereka udah punya stok ya kan yang kerja di rumah sakit khususnya PMI itu mana Mbak Mbak siapa namanya eh siapa tadi yang di PMI nah di Malah. PMI ingat nggak ya Mbak waktu di PMI waktu pandemi kamu pandemi udah kerja di sana. Waktu pandemi belum, Bu. Hmm. Tapi terbayang kan sekarang saya tanya di PMI itu punya stok masker nggak Apa, Bu? masker di Oh, Pak masker. Ada, di masker kain ada, medis stok ada. ya, punya banyak stoknya kan. Banyak stoknya di logistik. Ya, itu yang dimaksud. Jadi pasti organisasi belinya banyak dan di stok. Tapi coba individu. Iya, betul. Kalau teman-teman saya tanya semuanya, punya stok masker nggak seperti yang dimiliki PMI? Yusnia, ya, Zelin, Denny, punya nggak di rumah masker sebanyak itu? Punya masker nggak? Enggak. Dua Nggak box ada kan? doang, Bu. Iya, paling Iya, belinya cuman yang isi 10 belinya ya kadang ada yang punya, ada yang enggak. betul. Itu bedanya. Kalau individu yang sesuai kebutuhan, organisasi juga sesuai kebutuhan karena kebutuhannya tiap hari digunakan ya maka dia harus punya stok. Dia lebih menguntungkan dan itu para vendor atau produsen apa namanya si masker itu ya pasti sudah siapin terus dia memproduksi khusus apalagi kalau misalnya misalnya ada satu vendor misalnya dia apa namanya menghandle semua namanya rumah sakit pas ke apa namanya apa dinas-dinas kesehatan PMI itu kan pasti beda ya khusus ya produknya khusus dan mereka harus memproduksi banyak itu terus menerus. Nah itu yang dimaksud B2B itu ya. Faktor lain itu adalah di sini adalah organisasi pembelian yaitu adalah daya beli dari kemampuan dari organisasi tersebut dalam membeli. Makanya mereka yang tadi dibilang mungkin sama siapa ya yang kerja di hotel tadi itu kalau di hotel tuh kalau kita beli tuh biasanya dapat diskon Bu. Nah itu ada kalau B2B itu mereka dapat diskon ya, dapat diskon belinya karena dapat jumlah banyak. Sama lah kalau teman-teman ya, kalau beli satu harganya 25.000 ya kan? Gitu kan? Kalau beli tiga harganya cuman 60. Berarti kan lebih untung yang beli tiga kan? Ya nggak? Kayak gitu Iya. loh ya. Iya, Ribu Bu. Iya, tiga ya. betul, Bu. Kalau beli satu, kalau beli satu 3.500. Kalau beli tiga 10.000 ya kan? Itu kan? Nah, ibaratnya organisasi itu seperti itu. Ya. Terus ada lagi respon pembeli atau ini ada juga apa namanya dipengaruhi oleh respon dari pembeli atau dari organisasi itu. Jadi bagaimana produk itu atau produk dan barang yang dia pilih itu sesuai apa tidak ya, termasuk juga pilihan suppliernya, penyedia produknya, terus itu semua dicek nih. Jadi mereka itu melakukan bisnis atau B2B itu ya ini produknya bagus nggak gitu kan, suppliernya, produsernya yang dipilih tepat nggak gitu kan, terus ada garansi nggak, jumlahnya berapa gitu kan, terus waktu proses pembayarannya beda. Kalau B2B pembayaran itu nggak langsung cash on hand ya, itu ada invoice, masih bisa dibayar nanti akhir bulan atau bayarnya itu sistemnya seperti apa itu jelas. Tapi kalau individu kan tidak. Kita beli ya itu ya beli gitu ya. Kecuali yang beli pakai kartu kredit ya beda ya cerita ya. Tapi kalau secara individu ya kita beli, beli saja hari itu harus selesai tuntas. Tapi kalau B2B tidak. Biasanya berapa bulan baru dibayar. Nah itu sudah polanya seperti itu. Ini ya, ini tipe-tipenya sudah. Nah, ini yang terpenting yang ini.
Coba saya cek lagi. Oke, siapa saja sih yang terlibat dalam proses pembelian atau bisnis to bisnis itu? Ya, ada pengguna langsung, ya, pengguna, ya, ada purchaser, ya, itu adalah yang menentukan pembelian, ya kan? Dan juga ada yang mempengaruhi, dalam arti pengaruh itu adalah dari juga faktor apa saja, jadi dipengaruhi oleh apa saja, maka itulah bagian proses pembelian. Oke, kita lihat juga. Ya, ini silakan dibaca sendiri untuk kita lama. Kalau ini, nah ini sekali lagi faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembeli atau perilaku organisasi dalam hal ini ya, perilaku pembeli dari organisasi. Lingkungannya ini sama ya. Nah, organisasional itu adalah yang dari per perusahaan ya. Organisasional itu adalah dari internal perusahaan itu sendiri. Nah, ini interpersonal dan juga individual. Nah, ini juga sama ya. Kalau kemarin kan semuanya individu ya, yang minggu lalu. Nah, sekarang, nah ini juga faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi ini menentukan nih, ya, menentukan harganya sekarang kondisinya seperti apa. Kalau personal faktor itu lebih ke feel atau emosi. Emosi itu artinya itu apa ya? Kalau orang awam itu kadang ingin-ingin banget, kadang nggak juga. Jadi harus melihat kebutuhannya. Kalau faktor individunya seperti itu. Ini faktor lingkungannya, ya, faktor lingkungan itu dipengaruhi oleh ekonomi, terus cost of money, biayanya, dan supply of material. Jadi supply itu adalah penyedia atau persediaan barang materialnya bagaimana dan juga permintaan dari produk itu. Ini faktor lingkungannya. Nah, kalau faktor utama yang mempengaruhi dilihat dari sisi organisasi, ingat ya, di marketing itu ada dua kubu, ada dua apa penanggung jawab terbesar, satu perusahaan, satu bagian marketing ya. Dan marketing itu tugasnya adalah menentukan visi misi sampai tercapainya sebuah objektif ini. Nah, ini adalah faktor yang dipengaruhi oleh perusahaan. Ya, tentunya ini tidak lepas dari pengambil keputusan dari perusahaan ya, dari apa namanya CEO, para manajer, strateginya apa dan sebagainya, sistemnya seperti apa. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ini kalau interpersonal ini ya, influence, authority, authority itu kebijakan, expertise dan dynamic. Dynamic itu memang yang berubah-ubah, tidak tetap ya. Artinya itu juga mempengaruhi faktor itu yang membuat kadang keputusan itu ya dipengaruhi oleh ini ya, kebijakan, expertise dan dinamik atau kondisi yang tidak stabil itu adalah bagian yang mempengaruhi perilaku eh, konsumen, dalam hal ini perusahaan ya, perusahaan. Ini juga sama, ini lebih ke individual, jadi lebih ke motivasi, preference, usia dan persepsi. Ya, ini hampir sama ya dari yang minggu lalu. Nah, sekarang kita mau lihat di sini adalah proses bisnis ya. Proses bisnis itu, proses bisnis, proses pembelian dalam bisnis to bisnis ya. Tentunya kita akan melihat alur seperti ini ya. Alurnya diawali dari problem, problemnya kebutuhannya apa ya. Dia langsung melakukan deskripsi, menganalisis kebutuhannya, terus dia menetapkan produk spesifikasi yang dia butuhkan atau kira-kira produk barang saja yang diperlukan apa saja, dia harus mencari supplier. Kalau dalam hal ini vendor ya. Saya ambil ilustrasi. Kalau ini yang terjadi di Bina Insani ya. Bina Insani itu punya namanya logistik. Logistiknya itu isinya ATK. ATK dan juga barang rumah tangga. Barang rumah tangga itu sabun, pel, sabun sabun pel, sabun cuci piring dan sebagainya itu ya yang berhubungan dengan rumah tangga. ATK-nya banyak dari kertas, dari tinta, ya kan dari pulpen dan semuanya. Itu kami sudah pernah ganti beberapa supplier. Dilihat dari apa? Tadi, produk, price, place, dan promosi. Ya, kita sekarang lebih rela beli di apa nama distributor yang ada di pulau apa namanya Kelapa Gading daripada kita beli yang dekat proyek. Kenapa? Karena kualitasnya bagus, mereka jauh pun diantar ke Bekasi dan harganya miring. Nah, itu adalah bagaimana perusahaan itu menentukan supplier sebagai partner bisnisnya, ya kan? Nah, biasanya dia di sini nanti akan geser di si supplier akan mengirimkan proposal ya, biasanya ya.
saya dulu kebetulan pernah di bagian HRD, ya. Jadi kalau ada supplier, ada vendor yang menawarkan produk, kan pasti ke saya dulu ya. Saya cek semuanya, nanti dia presentasi mereka dan kita memilih. Atau begini deh, sama ya teman-teman yang lain juga sama. Kalau kita mau ngadain event, ya kita mau ngadain event, kita ditawarkan dengan banyak IO. Nah dari situ IO kan pada presentasi, presentasi, presentasi gitu kan. Nah nanti mana yang terbaik itulah yang dipilih. Nah ibaratnya seperti itu. Kalau bisnis to bisnis itu tidak lagi langsung ke individu, tapi lebih ke organisasi dengan organisasi. Atau contoh lain misalnya apa namanya seragam. Nah, teman-teman yang kerja di perusahaan kan dapat seragam. Seragam itu biasanya mereka banyak apa namanya garmer ya, perusahaan garment itu menawarkan apa ya namanya produk-produknya. Kalau tahu seragam sekolah di sekolah-sekolah yang tertentu misalnya kayak Al-Azhar gitu kan, menabur kita ngomong sekolah ya itu seragam olahraga apa itu mereka sudah punya vendor mereka punya supplier mereka punya produsen punya apa distributor yang sudah menyiapkan jadi tidak misalnya kalau anak sekolah tidak boleh beli seragam di luar harus beli di sekolah itu sudah terpilih seragamnya nah itu berdasarkan bisnis to bisnis itu tapi dalam lingkup garment dan sebagainya ya. Nah, itu ini adalah alur proses bagaimana proses apa namanya B2B itu terjadi ini seperti itu awalnya. Oke, terus dilanjutkan dengan ini sebentar lagi ya. Oke, sudah ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ini sudah saya jelaskan. Oke, nah sekarang ini ada namanya digital ya. Tadi ada digital. Nah sekarang B2B itu juga kayak lagi nggak perlu datang ke lokasi. Tapi kalau kita kan masih datang ke lokasi ya. Kita sudah ada digital juga dan juga bisa misalnya ke Indomaret kita juga masih datang ke Indomaret. Tapi Indomaret ke distributor nggak seperti itu. Dia cukup telepon. Dia telepon atau chatting, bukan chatting ya. Mereka ada apa namanya e-commerce gitu. Dia pesen order by online nanti tinggal dikirim. Ya kan? eh, perilaku konsumen individu juga sama. Sekarang kalau kemarin saya lihat di Alfamart atau di Indomaret itu sudah ada dilayani silakan WA kami siap datang mengantar pesanan Anda. Itu yang terjadi di Alfamart ya. Itu pun terjadi hari ini kalau nggak diimbangi dengan digital marketing itu juga tidak bisa mendongkrak kegiatan marketing itu sendiri ya. Jadi sekarang perusahaan tidak lagi datang ke pabrik, tidak perlu datang ke distributor, dia cukup melakukan pembelanjaan secara online baik itu tapi B2B ya sekali lagi mereka sudah tahu kode-kodenya mereka harus masukin kode dan sebagainya atau melalui internet itu adalah proses B2B atau pembelanjaan online atau pembelian online dari perusahaan ke perusahaan. Nah ini ya keuntungannya apa? Nah keuntungannya apa atau kelemahannya itu udah pasti ya keuntungannya ya aksesnya ya ini harga biayanya lebih sedikit kalau menggunakan internet atau digital terus aksesnya memudahkan apa namanya akses untuk supplier itu lebih mudah terus kecepatan prosesnya juga cepat ya proses deliverynya terus itu bisa meningkatkan penjualan dan fasilitasnya juga mensupport mendukung. Kelemahannya apa? Kelemahannya ya ini tidak ada hubungan yang harmonis dalam arti kalau face to face itu kan lebih lebih apa ya sign off-nya itu kena. Jadi kalau kita mau meng-hire supplier apa supplier baru itu agak susah karena kan kita tidak bisa menyatakan atau tidak bisa melihat, dia tidak bisa melihat secara langsung produk atau apa saja yang ditawarkan. Itu kelemahannya di situ karena hanya robot dengan robot. Ya, tapi keuntungannya kalau datang atau ketemu langsung ya kita tahu jelas permasalahannya, kebutuhannya, masukannya itu jelas ter apa terakomodir gitu ya. Dan ini yang berikutnya institusional. Nah, ini tadi disampaikan ada juga kerjasama dengan pemerintahan. Sama ya, ini jadi produk-produk yang khusus diproduksi untuk lembaga pemerintahan seperti tadi, rumah sakit ya. Tadi saya sudah beri contoh PMI. PMI itu bagian dari ini, institusional and government market. Ya, saya simpel saja. Government apa di mana namanya? Di PMI itu pasti dia punya stok namanya kantong darah. Ya, kantong darah, alat-alat suntik dan sebagainya itu udah pasti punya stok dan itu
disediakan khusus oleh market government ya. Itu disediakan khusus dan dia produksinya sama dan itu dilayani untuk atau dia produce dia siapkan untuk seluruh penjuru. Kan gitu kan ya. Terus atau misalnya rumah sakit itu kan ada infus ya. Kita berbicara yang terlihat. Rumah sakit itu ada infus, ada suntik, ada vitamin, ada obat dan sebagainya. Anda tahu Kalbe Farma, Sanbe, Mers dan sebagainya itu juga telah memproduksi obat-obatan itu yang memang diperlukan, yang dikhususkan untuk rumah sakit. Jadi mungkin teman-teman udah pernah tahu ya di bagian apa namanya PMI ya khususnya. Saya juga pernah melihat ya karena dulu saya sering ke rumah sakit itu kalau di depan praktek dokter itu banyak tuh sales-sales dari perusahaan-perusahaan Kalbe Farma, dari Mars, perusahaan itu ya, perusahaan-perusahaan besar itu datang untuk menawarkan produk baru yang paten ya biasanya kayak gitu. Dan mereka sudah apa ya, sudah rekanan. Rekanan itu artinya kayak endorse juga ya. Makanya kalau rumah sakit itu ada tiba-tiba ada apa namanya susu itu Morinaga ya kan ada sabun ini terus ada apa Mbak kalau misalnya orang hamil itu Prenagen itu sebetulnya adalah mereka sudah bekerja sama perusahaan rumah sakit itu pasti punya stok produk-produk tadi yang akan juga dijual atau diberikan kepada pasien-pasiennya itu contoh kalau apa namanya bisnis to bisnis artinya kegiatan marketing atau bagaimana membangun hubungan dengan institusi institusional atau pemerintahan dan mereka sudah pasti memproduksinya dalam jumlah banyak. Nah, itu bagus itu artinya memang itulah yang harus dijaga ya, karena kalau nggak dijaga ya nanti dia akan muncul lagi kompetitor lagi yang akan menawarkan lagi ya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman dari sini? Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Jadi ringkasannya seperti itu. Oke, ringkasannya seperti itu. Oke, saya sedikit mau berbicara ini. Nah, untuk tugas, ya, tugas itu ini jangan diambil semua ya. Ini kan halaman dari 203 sampai 2008, 208. Itu tidak semuanya dikerjakan. Sebetulnya diskusi and critical thinking ini dan juga jurnal itu pilihan. Kita mau pilih yang mana gitu ya. Karena kita tidak tatap muka, jadinya ada salah persepsi juga ya. Nah, biasanya kalau di kelas kita udah bagi yang kelompok-kelompok. Ini udah dibagi kelompok belum di kelas ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Ya udah nanti kita lakukan setelah UTS ya, karena sudah tanggung juga. Harusnya ada tugas kelompok ya, namanya diskusi. Diskusi kan bukan sendirian kan ya? Mm-mm. Ya, Iya, diskusi Bu. itu harusnya kelompok. Nah, karena kita tidak bertatap muka, ya jadinya inilah. Oke, nanti kita atur lagi setelah UTS ya. Tapi saya cuma berpesan bahwa setiap minggu itu ada kewajiban teman-teman membaca, ya membaca dan membuat summary-nya sebanyak maksimal 2 halaman saja, ya intisarinya seperti tadi. Terus, kenapa saya harus membaca, ada tugas membaca buat teman-teman? Ya karena waktu kita pendek kan. Waktu kita pendek. Saya ngomongnya kayak sepur, cepet, 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 cepet gitu ya. Tapi walaupun cepet-cepet, nggak bisa juga tuntas ya. Karena di sini banyak latar belakang berbeda, minimal kan saya harus ambil case, ambil contoh-contoh yang ya kira-kira bisa dipahami atau sesuai dengan bidang pekerjaan teman-teman. Ya karena memang semuanya namanya marketing itu semua bidang pekerjaan ada. Ya kan, makanya kita sesuaikan kalau di hotel begini, kalau di rumah sakit begini, kalau di Suzuki kan suka saya contohkan seperti itu ya. Nggak apa-apa, itu saja mungkin yang malam ini kita bisa sampaikan. Ini ke teman-teman juga mau latihan apa kuliah kan. Eh, Sekali lagi, minggu depan itu formatif. Formatif itu adalah kuis. Kuisnya nggak mudah, nggak susah kok. Jadi saya sama tadi. Jadi kalau kalian em, kayak Vina, terus Selin, terus udah gitu Rizka tadi kan udah menyampaikan. Berarti apa yang dia sampaikan itu minimal sudah termemori, ya, sudah dimemori teman-teman. Nah, formatif itu adalah ya dari pertemuan 1 sampai 6. Ya, setiap pertemuan kan saya bilang, minggu lalu kita ngomong apa ya? Apa ya kegiatan marketing intinya? Nggak gitu kan? Ingat nggak pimpinan itu punya? Itulah hal-hal yang kita tanyakan karena itu poin-poin terbesarnya yang perlu teman-teman benar-benar menempel
dan bisa dipahami dengan baik gitu. Oke, satu lagi yang itu jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Minggu lalu minggu lalu saya cuma melihat jumlah di sini saja minggu lalu 30 berarti 30 orang yang masuk berarti kan 29 masuk udah saya anggap masuk semua. Cuman tolong yang hadir hari ini tetap mengisikan di e-kampus di diskusi ya khususnya biar saya bisa bisa sinkronkan biar mudah sekali untuk ini. Saya bingung soalnya kalau mau ngabsen di sini lupa kadang ya. Nanti saya segera kirim recordnya ya. Minggu lalu saya kayaknya lupa recordnya di cloud ya, tidak di komputer saya cari-cari nggak ketemu. Makanya saya kirim materi pertemuan 6 ya versi bahasa Inggrisnya gitu ya. Kalau Zoom ini biasanya kan kita record, kita kirim ke grup. Nanti saya kirim ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini semua Tidak di ada, kelas Bu. di di kampus semua. 16 orang di kampus semua ya? Di kampus, Bu. Di Bu, kantin. saya di kampus, Bu. Oke, Zelin di kantin. Isnia di kantin. Zelin di mana? Iya, Bu. Emang Saya kantinnya di buka? Elvi di mana, Vi? Lagi di kantin, Bu. Emang di kantin buka apa sih? Ada apa sih? nggak ada Emang apa-apa, Bu. Tadi gelap habis kan? dari musola. Oh, dekat musola situ. Oh, makanya kantinnya bukannya tutup ya? Belum, masih ada bapaknya. Yang jualan gitu maksudnya. Emang ada yang jualan Iya, di kantin? yang jaga kantin. Yang itu, Ya. yang jual siomay itu. Ah, bukan yang jaga kantin di basement. Siapa? Emang ada? Ada Siapa sih yang jaga? Nggak tahu saya. Oke, rame-rame di kantin banyak orang. sendiri. Hah? Kamu sendirian? Kenapa nggak sambil jalan Ya. naik gitu kan pakai HP kan? Iya, tadi soalnya kan Isya, jadi sekalian. Oke oke oke. Oke, berarti kita cukupkan dulu ya. Nanti kita ingat ya minggu depan kita offline. Kalau bisa jangan terlambat karena ngerjain soalnya biar nggak buru-buru cepet-cepet karena saya kalau formatif harus nanti harus ada fisiknya ya, Betul. fisiknya ditulis ya. Nggak usah takut karena itu biasanya apa sih bukan hafalan ya, bukan hafalan cuman memorize aja ya. Oke, Oh iya, mau nanya Bu, untuk formatifnya boleh. untuk soal-soalnya itu berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris? Bahasa Indonesia belum. Nanti bahasa Inggrisnya bukan angkatan kalian. Kalau pas kita sudah resmi internasional apa sertifikat, kan kita lagi akreditasi internasional ya. Kalau udah resmi itu semuanya pakai bahasa Inggris. Kalau sekarang sih masih bahasa Indonesia. Ya campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya. Misalnya apa yang dimaksud misalnya customer behavior ya, ya kayak gitu loh. Terus Anda menjelaskan apa perbedaannya ini dengan ini kayak gitu. Baik, Bu. Oke ya. Oke kalau gitu saya akhiri. Baik, Ada lagi mau tanya? sudah cukup, Bu. Cukup ya. Oke, baik. Bu. Selamat, ya Vina, Mbak Vina, ada yang mau tanya? Cukup, Bu. Cukup, oke. Baik, saya cukupkan dulu. Selamat melanjutkan perkuliahan. Mohon maaf kalau saya harus cepat-cepat, tapi jangan lupa ya, tetap bikin summary. Ingatkan di apa namanya di grup ya. Untuk penugasan nanti saya tentuin deh ya. Oke, selamat Baik, malam Bu. semuanya. Summary-nya Baik, apa Bu. ya? Malam Terima Nggak Bu. ada kasih. hari ini. Malam ini nggak ada tugas summary kan? Kan minggu depan formatif. Iya, Bu. Ya, oke ya. Selamat malam semuanya. Baik, Bu. Saya Selamat malam. izin